orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam. Ulang lagi Pak. Jadi kenapa Anda berani berkata orang Kristen, orang Katolik di Papua lebih jahat daripada orang Islam? Shalom, kalam Kristus. Saya spesial diundang Pastor Yosua Tewu. Kami ngobrol-ngobrol hal lain yang tadi beliau singgung. Ya, lantas beliau juga tanya perkembangan situasi Papua. Dan saya mohon kepada beliau, Pastor, jika berkenan, coba mari kita bedah Papua, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dengan situasi realitas yang terjadi di Papua sampai hari ini. Papua dari tahun 1855, 5 Februari tepatnya, itu sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Itu menjadi tanah milik Tuhan Yesus, diklaim. Persis. Seperti karena apa? Dengan monumental bahwa Injil pertama kali didaratkan di situ dan diberitakan di tanah Papua. Karena Alkitab bilang, kemana kakimu menginjak, daerah itu diserahkan kepadamu. Betul. Bagi orang-orang yang diutus untuk memberitakan Injil. Nah, itu sebabnya tidak juga berlebihan, tidak lebay kalau dibilang Papua sebenarnya itu adalah salah satu kantong Kristen di wilayah Nusantara. Faktanya begitu. Iya, dan memang begitu. Misionaris-misionaris lah yang berjuang untuk apa? Memanusiakan orang-orang Papua dari keterbelakangannya untuk bisa melihat kebenaran di dalam Kristus. Betul. Ya, walaupun dengan segala keterbatasan mereka, ya, tetapi mereka sudah berhasil mengangkat martabat orang-orang Papua sehingga mereka bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan sekarang ini gerakan Islamisasi Papua sebegitu masif. Di Papua itu banyak gereja liar, pendeta liar, orang Kristen liar di Papua. Ada banyak manusia liar beragama, termasuk Islam ada di sana. Ada uskup liar, pastor liar ada di Papua. Kenapa Anda bilang liar? Liar, bebas di sana. Persamaan kata dari liarnya bebas. Tapi orang Papua Seenaknya. sendiri tidak diizinkan. Tidak menghargai, bukan diizinkan, tidak menghargai. Oh, tidak menghargai orang Papua. Memang Yesus itu bukan apa ini orang non Papua. Yesus itu orang Yahudi loh, orang Ibrani. Apa memang orang Papua, gereja di Papua ini menyembah siapa? Jawab dulu. Menyembah Yesus. Ya. Bahkan Tapi gereja menyelamatkan bukan. Kalau sudah menyelamatkan di Papua ada banyak gereja GKI dan gereja-gereja yang banyak digembalakan orang asli Papua. Kenapa mereka datang bikin gereja sendiri lagi? Bahkan bawa sinode dari luar, kecuali yang asli Papua. Oke. Saya misalnya suatu ketika jadi apa ini? Gembala gereja Immanuel, Jemaat Tuhan Yesus Kristus. Berbeda orang ke sana dengan alasan sama orang Kristen dan orang Papua, padahal saya harus beritahu hal yang penting, terpenting. Orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam. Ulang lagi Pak. Jadi kenapa Anda berani berkata orang Kristen, orang Katolik di Papua lebih jahat daripada orang Islam? Kenapa? Karena mentelantarkan orang Papua atau tidak? Mereka tidak pernah membela kepentingan orang Papua sebagai sama apa ini umat manusia dan sebagai orang Kristen. Ya, tapi Papua dikristenkan loh. Tapi beda misionaris, maksudnya orang-orang Indonesia yang menggembalakan di sana, jadi pendeta di sana. Datang ke sana, bikin jemaat sendiri. Oke. Jadi inklusif. Oh, terus tidak ajak orang Papua lagi? Tidak sama-sama, tidak mau bersama-sama dengan orang Papua. Kenapa? Oh, jadi orang-orang pendatang yang dirangkul untuk digembalakan. Itu ya. Toraja sendiri, Manado sendiri. Toraja sendiri, Manado sendiri. Terus mereka sama-sama, Ambon sendiri. Orang Papua jadi warga kelas 3. Bukan kelas 3, tetapi pokoknya kamu punya gereja sendiri, kami bikin gereja sendiri. Saya pernah jumpa banyak di Jayapura. Saya pernah masih satu gereja di Sentani, itu jalan Tes LY, itu GPDI. Saya masuk, orang Papuanya itu saya dengan salah satu kepala bank Mandiri, 2 perempuan Wamena, 1 bapak Sentani yang dia berdoa waktu itu. Gembalanya itu orang Manado, bendahara Majelis Daerah GPDI Tanah Papua. Bayangkan hanya 5 orang. Saya itu tamu. Kepala Mandiri ini itu juga tamu. Bayangkan, semuanya itu apa ini Amber semua. Amber itu pendatang. Istilah Amber di Papua itu pendatang. Amber. Itu baru satu contoh kecil.
Di Papua juga ada HKBP. Atau mungkin orang Papua sendiri yang nggak mau bergabung. Loh, kami Karena punya, merasa risih atau bukan apa? risih. Kami maunya kalau mereka datang jangan bikin gereja, bergabunglah dengan gereja yang ada di Papua. Oh begitu. Iya kan? Tapi mungkin orang Papua di gerejanya pakai bahasa Papua jadi Oh orang tidak. Papua tidak pernah bicara bahasa lain. Tidak pakai bahasa Indonesia. Hebatnya Papua di situ. Hebatnya itu apa? Dari pantai sampai gunung orang bicara bahasa Indonesia. Pastor masuk di pedalaman. Di Wamena ada sekitarnya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara. Orang semua bicara bahasa Indonesia dan pastor. Gitu ya. Di Paniai, Enarotali, Wagete, Monamani, Intan Jaya. Orang bicara bahasa Indonesia. Berarti berlebih Indonesia Papua dong daripada suku-suku lain di Amin. Indonesia. Karena kalau Amin. masuk di Jawa, bahasa Jawa dihajar di situ. Kami Masuk orang di Papua daerah berbahasa Indonesia jauh lebih baik dari manusia Indonesia. Karena kami sejak lahir sudah bicara bahasa Melayu zaman Belanda. Nah ini pemerintah mesti perhatikan ini dong. Jadi kekecewaan itu pastor itu dilampiaskan, diambil oleh orang lain dalam perjalanan sejarah tadi. OPM di Manokwari itu akhirnya dibina juga zaman Orde Baru yang namanya DOM itu. Oh itu sudah jadi proyek dong, proyek militer jadinya. Itu jawabannya.